warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan penerapan nilai dan vektor eigen dalam menyelidiki pewarisan genetik pada generasi ke-N, studi kasus persilangan warna bola mata manusia antara induk dominan terhadap induk dominan, heterozigot, dan resesif untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar linier dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Agung SPD MSc yang beranggotakan kelompok kami. Saya Vivi Nafisatun Naifa dengan NIM 2403111952352 dan rekan saya Siti Yuliana Arifidasari dengan NIM 2403111003991. Saya Dewi Amelia dengan NIM 2403111606498. Dan saya Melinda Fidianti dengan NIM 24036080204. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pewarisan genetik adalah proses biologis yang menentukan sifat keturunan melalui gen, termasuk sifat warna mata yang diturunkan dari orang tua. Warna mata dipengaruhi oleh kombinasi gen dominan, resesif, dan heterozigot. Melalui persilangan genetik seperti antara individu B besar B kecil, disilakan dengan B besar B kecil, dapat diprediksi kombinasi genotip anak B besar B besar, B besar B kecil, dan B kecil B kecil menggunakan persilangan monohibrid. Namun, dalam praktiknya, pewarisan sifat tidak selalu sesederhana hukum Mendel karena adanya variasi genetik dan populasi besar. Oleh karena itu, pendekatan matematis dengan konsep nilai dan vektor eigen dari aljabar linier digunakan untuk memodelkan proses pewarisan ini. Persamaan AX sama dengan lambda X memungkinkan analisis bagaimana sifat diwariskan dari generasi ke generasi. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa model matematis tersebut dapat membantu memprediksi penyebaran warna mata dalam populasi, termasuk kasus induk dengan alel dominan homozigot. Kemudian, untuk tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui model matematika dalam merepresentasikan proses pewarisan sifat warna mata manusia melalui generasi ke-N dengan pendekatan aljabar linier. Yang kedua, untuk mengetahui nilai dan vektor eigen dari matriks transisi genetik dapat digunakan untuk memprediksi proporsi genotip pada generasi ke-N dalam kasus persilangan antara individu dominan, heterozigot, dan resesif. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui pewarisan dari gen tunggal pada generasi ke-N. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang landasan teori, yaitu yang pertama genetika. Jadi genetika itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari mekanisme pewarisan sifat melalui unit dasar yang disebut dengan gen, yaitu segmen DNA yang menyimpan informasi genetik. Nah, gen sendiri itu berperan dalam menentukan karakteristik makhluk hidup dan tersusun atas urutan basa nitrogen. Nah, gen sendiri itu memiliki variasi bentuk yang dikenal sebagai alel yang dapat bersifat homozigot maupun heterozigot. Nah, alel sendiri itu tersebut diklarifikasikan menjadi alel dominan dan resesif yang mempengaruhi ekspresi suatu sifat. Nah, kombinasi alel yang dimiliki setiap individu itu akan menentukan fenotip, yaitu ciri fisik atau karakteristik yang tampak. Dan yang selanjutnya dalam genetika itu juga terdapat pewarisan autosomal. Jadi pewarisan autosomal itu pewarisan sifat terjadi melalui persilangan antara individu sejenis yang membawa gen tertentu, baik secara alami maupun buatan. Nah, untuk menghasilkan keturunan yang unggul, salah satu bentuknya adalah pewarisan autosomal, yaitu pewarisan sifat melalui gen pada autosom yang diturunkan secara setara pada laki-laki maupun perempuan. Selain pewarisan autosomal juga terdapat hukum Mendel. Jadi hukum Mendel sendiri itu merupakan aturan mengenai pewarisan sifat dalam organisme. Berdasarkan hukum Mendel dapat diprediksi genotip dan fenotip keturunan hasil persilangan. Nah, hukum Mendel sendiri ini itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Untuk hukum Mendel 1 itu menyatakan bahwa pewarisan sifat dari kedua gen induk yang berupa pasangan alel yang akan mengalami permisahan. Jadi permisahan tersebut akan diterima oleh setiap gamet dengan jumlah satu gen induk yang diterimanya. Nah, hukum Mendel 1 ini biasanya terjadi pada persilangan monohibrid yang akan kita bahas mengenai permasalahan ini, yang kita gunakan untuk permasalahan kali ini. Nah, untuk hukum Mendel 2 atau biasa disebut dengan hukum pengelompokan bebas, itu menyatakan bahwa alel dari gen yang berbeda akan memisahkan dan mempengaruhi secara independen, sehingga pewarisan suatu sifat tidak bergantung pada pewarisan sifat lainnya. Nah, selanjutnya dalam genetika juga itu terdapat perkawinan monohibrid yang tadi telah saya singgung, yaitu perkawinan monohibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan satu sifat yang berbeda. Persilangan ini itu menghasilkan keturunan pertama yang biasa disebut dengan F1 yang seragam dan menunjukkan sifat dominan jika didominasi bersifat penuh. Nah, pada F1 atau keturunan pertama tadi itu yang heterozigot alel akan memisahkan saat pembentukan gamet, sehingga setiap gamet hanya membawa satu alel. Nah, persilangan antara individu homozigot dominan atau biasa disebut dengan A besar dan A besar, dan homozigot resesif atau biasa disimbolkan dengan A kecil menghasilkan keturunan dengan fenotip heterozigot, yaitu A besar dan A kecil, dan fenotip dominan. Sementara itu, persilangan antara dua individu heterozigot atau disimbolkan sebagai A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil akan menghasilkan keturunan dengan variasi genotip, yaitu A besar A besar, A besar A kecil, A kecil, dan perbandingan fenotip dominan dan resesif. Selanjutnya ialah matriks.
Matrik adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang maupun persegi. Jenis-jenis matrik yaitu satu, ada matriks persegi di mana matriks ini memiliki ordo n kali n, banyaknya kolom dan baris sama. Selanjutnya ialah matriks nol. Matriks nol ini memiliki entry atau elemennya berupa nol semuanya. Yang selanjutnya ada matriks baris. Matriks baris ini memiliki satu baris atau matriks yang berordo 1 kali n. Selanjutnya ialah matriks kolom. Matriks yang memiliki satu kolom dan memiliki ordo n kali 1. Selanjutnya ialah matriks diagonal. Matriks diagonal ini matriks yang diagonal utamanya, matriks yang selain diagonal utamanya bernilai 0. Selanjutnya ialah matriks identitas. Matriks identitas ini adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai 1 dan diagonal selain diagonal utama dan elemen selain diagonal utama bernilai 0. Selanjutnya ialah matriks skalar. Matriks skalar ini matriks yang diagonal selain diagonal utamanya bernilai 0 dan diagonal utamanya bernilai nilai yang sama. Misalkan diagonal utama yang pertama itu ada 1, diagonal pertama yang kedua ada 2, dan diagonal utama yang ketiga ada 3. Selanjutnya ialah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas ini matriks yang elemen pada bawah diagonal utama bernilai 0. Selanjutnya matriks segitiga bawah, kebalikannya dari matriks segitiga atas, yaitu matriks yang elemen diagonal utamanya, elemen atasnya itu bernilai 0. Selain itu juga terdapat matriks transisi, yaitu matriks dengan setiap entry-nya merupakan sebuah peluang dari suatu perpindahan keadaan ke keadaan lainnya pada sebuah kejadian-kejadian. Matriks transisi ini juga berbentuk persegi yang berordo n kali n. Selanjutnya ialah peluang. Peluang atau probabilitas adalah kemungkinan munculnya suatu peristiwa dalam situasi tertentu. Penentuan peluang ini merupakan perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan dengan keseluruhan kemungkinan hasil. Besaran peluang sendiri itu antara 0 dan 1, dengan 0 menandakan ketidakmungkinan dan 1 menandakan kepastian. Dalam genetika, peluang digunakan untuk menentukan kemungkinan kombinasi alel yang mungkin muncul dari keturunan yang didapat dari dua induk yang memiliki genotip tertentu. Selanjutnya ialah nilai dan vektor eigen. Suatu skalar lambda disebut nilai eigen dari matriks A jika terdapat vektor tak 0 x sehingga AX sama dengan lambda x. Persamaan ini ekuivalen dengan lambda dikalikan dengan matriks identitas dikurangi dengan sebuah matriks A dikalikan dengan X sama dengan 0. Agar lambda ini menjadi nilai eigen harus ada solusi tak 0. Sehingga untuk mencari solusi tak 0 tersebut kita menggunakan determinan lambda dikalikan matriks identitas dikurangi 1, nanti nilai determinannya berupa 0. Persamaan determinan lambda dikalikan dengan matriks identitas dikurangi 1 sampai 0 disebut persamaan karakteristik dan nilai lambda yang memenuhi adalah nilai eigen matriks A. Selanjutnya ialah diagonalisasi. Suatu matriks bujur sangkar A dikatakan dapat didiagonalisasi jika terdapat sebuah matriks kebalikan atau matriks inverse dari P. Di mana? Jika terdapat sebuah matriks P yang dapat dibalik sehingga inverse dari P dikali dengan sebuah matriks A, kemudian dikali dengan matriks P adalah sebuah matriks diagonal. Untuk mencari matriks diagonal ini, pertama kita menentukan nilai eigen atau yang kita lambangkan dengan lambda. Setelah itu, kita mencari basis-basis dari lambda tersebut atau kita biasanya lambangkan dengan P. Bisa P1, P2, misalkan lambdanya terdiri atas 1, 2, dan n sebanyaknya. Selanjutnya setelah kita menentukan nilai P1, P2 harus kita jadikan 1 menjadi sebuah matriks P. Setelah itu kita menentukan inverse dari sebuah matriks tersebut, langsung kita masukkan ke rumus inverse dari P dikalikan dengan matriks A dikali dengan P. Selanjutnya ialah ada limit. Limit adalah konsep dasar dalam kalkulus yang menggambarkan nilai suatu fungsi atau saat mendekati atau suatu titik tertentu. Limit digunakan untuk memahami perilaku suatu fungsi ketika variabel mendekati suatu nilai, baik dari arah kiri maupun arah kanan. Secara matematis, limit dari suatu fungsi fx saat x mendekati a dapat dinyatakan sebagai limit fx x mendekati a sama dengan l. Selain itu juga terdapat yang didekati mendekati tak hingga dengan dinotasikan sebagai berikut. Limit fn, dengan mana n merupakan mendekati tak hingga, maka nilainya adalah 0. Baik, selanjutnya adalah metode. Di sini terdapat dua metode penelitian, yang pertama yaitu metode penelitian dan yang kedua yaitu prosedur penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan atau library research, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis untuk memperoleh landasan teori terkait konsep pewarisan sifat menurut Gregor Mendel, khususnya persilangan monohibrid dan dihibrid, serta konsep dalam matematika linear seperti matriks, nilai dan vektor eigen, dan teknik diagonalisasi matriks sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini meliputi pengumpulan referensi, analisis pewarisan gen tunggal, pembentukan matriks peluang, penentuan nilai dan vektor eigen, serta penyusunan persamaan eksplisit dan pencarian nilai limit jika matriks dapat didiagonalisasikan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini terdapat distribusi genetik dari pewarisan. Ciri-ciri pewarisan yang akan ditinjau dalam kajian ini ditentukan oleh satu pasang kromosom atau pembawa sifat yang dilambangkan dengan huruf B besar dan B kecil, memiliki dua alel untuk sifat tertentu yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Kombinasi alel ini membentuk genotipe yaitu B besar, B besar, B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil.
yang masing-masing menunjukkan sifat fenotipe yang tampak. Dalam hal ini, untuk pewarisan warna mata yaitu alel B besar merupakan alel dominan yang menentukan warna mata coklat, sedangkan B kecil merupakan alel resesif yang menentukan warna mata biru. Individu dengan genotipe B besar dan B besar B kecil akan memiliki warna mata coklat, sementara individu dengan genotipe B kecil akan memiliki warna mata biru. Adapun persilangan dan setiap kombinasi genotip yang terbentuk dengan induk dominan. Nah, selanjutnya masih sama, yaitu hasil dan pembahasan. Yang A yaitu persilangan antara dua induk dominan homozigot atau B besar. Nah, itu bisa dilihat dari tabel 1. B besar disilangkan dengan B besar, maka hasilnya yaitu B besar. Nah, yang B yaitu persilangan antara induk dominan homozigot atau B besar dengan dominan heterozigot. Itu B besar disilangkan dengan B besar, maka hasilnya yaitu B besar. Dan B besar disilangkan dengan B kecil, itu maka hasilnya yaitu B besar dan B kecil. Maka induk dominan homozigot dengan dominan heterozigot itu ada dua kemungkinan, yaitu dua homozigot dan dua heterozigot. Dan yang C yaitu persilangan antara induk dominan homozigot B besar dengan induk resesif B kecil. Itu bisa dilihat dari tabel 3. Nah, kan B besar disilangkan dengan B kecil, maka hasilnya yaitu B besar dan B kecil semua. Jadi dominan homozigot dengan induk resesif ini hasilnya itu B besar dan B kecil semua. Selanjutnya yaitu dari hasil persilangan tersebut dapat dijadikan satu yang akan menghasilkan keturunan seperti tabel di bawah ini. Tabel 4. Nah, hasil persilangan keseluruhan yaitu ini kan, B besar dipersilangkan dengan B besar, maka hasilnya yang ini tabel 1. Nah, B besar dengan B kecil ini jika dipersilangkan dengan B besar itu hasilnya ini di tabel 2 dan ini di tabel 3. Nah, selanjutnya yaitu menentukan peluang dari hasil persilangan. Dari hasil tabel 4 dapat ditentukan peluang dari masing-masing genotip turunannya, sehingga diperoleh peluang sampel dari masing-masing persilangan antara dua genotip indukan sebagai berikut. Di sini terdapat S1 yaitu himpunan untuk persilangan antara homozigot dan S2 yaitu himpunan untuk persilangan antara homozigot dengan heterozigot, dan S3 yaitu untuk persilangan antara homozigot dengan resesif. Maka diperoleh peluang dari masing-masing persilangan berikut. Nah, jadi banyaknya peluang pada BB pada himpunan 1 ini kan B besar 4/4. Nah, ini dapat dari ini. Nah, B besar kan ini terdapat 4 kan, 1, 2, 3, 4. Nah, NS-nya ini itu banyaknya anggota himpunan ini kan, ini semua mulai dari himpunan 1, 2, 3 ini kan ada 4 kan, 1, 2, 3, 4 ini kan, jadi hasilnya 4/4 itu sama dengan 1. Nah, ini juga sama. Terus ini banyaknya peluang pada BB pada himpunan kedua ini itu BB-nya kan ada ini kan, ada 2, 1, 2. Terus NS-nya ini jumlah anggotanya kan ada 4, jadi 2/4 itu 1/2. Nah, yang ketiga ini juga sama seperti itu. Jadi hasil dari setiap persilangan dapat dijadikan tabel seperti di bawah ini. Jadi ini sama ini itu hasil dari ini, B besar B kecil ini hasil dari ini, dan yang ketiga itu hasil dari ini. Gitu. Baik, yang selanjutnya ada untuk menentukan matriks. Pada pewaris autosom, suatu individu mewarisi suatu gen dari tiap pasangan gen induknya untuk membentuk pasangan sendiri. Jadi, peluang yang mana di antara dua gen dari induk yang diteruskan kepada keturunannya. Distribusi peluang genotip sifat tertentu dalam generasi ke N dapat diwakili oleh suatu vektor genetik dengan X pangkat N yang berisi AN, BN, CN untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana AN adalah peluang genotip B besar pada generasi ke N, sedangkan BN adalah peluang genotip B besar B kecil pada generasi ke N, dan CN adalah peluang genotip B kecil pada generasi ke N. Di mana peluang dari AN plus BN plus CN sama dengan 1. Berdasarkan tabel 4, distribusi genotip pada setiap generasi dapat ditentukan dari distribusi genotip generasi sebelumnya melalui suatu persamaan baru. Persamaan ini menyatakan bahwa seluruh keturunan yang dihasilkan yakni berasal dari individu dengan genotip B besar, B kecil, dan B kecil yang masing-masing dinyatakan sebagai koefisien dalam ketiga persamaan tersebut diperoleh dari peluang kombinasi genotip yang mungkin terjadi sebagai hasil dari proses perkawinan. Adapun bentuk persamaan tersebut adalah sebagai berikut. AN adalah peluang keturunan terjadinya B besar yaitu AN-1 plus setengah BN-1. Kemudian, peluang keturunan terjadinya B besar B kecil yaitu setengah BN-1 plus CN-1. Dan peluang keturunan terjadinya B kecil sama dengan 0. Jadi, persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk matriks berikut, yaitu X pangkat N sama dengan AX pangkat N-1 untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana X pangkat N-1 yaitu AN-1, BN-1, CN-1, dan matriks A berisi 1, setengah, 0, 0, setengah, 1, 0, 0, 0. Next, yaitu aplikasi nilai eigen pada pewarisan genotip. Dari data yang sudah diperoleh sebelumnya, maka kita dapat mencari nilai eigen dari matriks A tersebut dengan persamaan sebagai berikut, yaitu matriks lambda dikali matriks identitas dikurangi matriks A sama dengan 0. Yang berisi matriks
lambda kali matriks identitas, yaitu lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda dikali 1 0 0 0 1 0 dan 0 0 1 dikurangi matriks A yang berisi 1 setengah 0 0 setengah 1 0 0 0 sama dengan 0. Kemudian dari matriks ini itu matriks lambda dikali matriks identitas akan menghasilkan lambda 1 0 0 lambda 0 lambda 2 0 0 0 lambda 3 dikurangi 1 setengah 0 0 setengah 1 0 0 0 sama dengan 0. Jadi dari kedua matriks ini dapat dikurangkan, dioperasikan yang akan menghasilkan lambda min 1 lambda 1 min 1 min setengah 0 0 lambda 2 min setengah min 1 0 0 lambda 3 min 0 yang sama dengan 0. Jadi dapat kita lihat dari hasil ini yaitu berbentuk matriks segitiga atas. Kemudian mengalihkan diagonal utamanya untuk mencari determinannya, yaitu determinan dari lambda kali matriks identitas dikurangi matriks A sama dengan 0 yang berisi lambda 1 min 1 min setengah 0 0 lambda 2 min setengah min 1 0 0 lambda 3 min 0 sama dengan 0. Karena kan ini tadi sudah berbentuk sebagai matriks segitiga atas, jadi tinggal kita kalikan saja yang akan menghasilkan lambda 1 min 1 lambda 2 min setengah, lambda 3 min 0 sama dengan 0. Jadi nilai eigen yang didapat adalah lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan setengah, dan yang terakhir lambda 3 sama dengan 0. Selanjutnya ialah menentukan vektor eigen yang bersesuaian. Tadi sudah diketahui bahwa lambda 1 adalah 1, lambda 2 setengah, dan lambda 3 adalah 0. Selanjutnya kita menentukan vektor eigen yang bersesuaian untuk lambda 1 sama dengan 1. Di sini kita menggunakan rumus lambda dikalikan dengan matriks identitas dikurangi sebuah matriks A dikali X sama dengan 0. Di slide selanjutnya setelah diketahui bahwa lambda dikurangi dengan matriks identitas dikurangi matriks A menghasilkan lambda 1 dikurang 1 min setengah 0, selanjutnya 0, lambda 2 min setengah min 1, selanjutnya ada 0, 0, lambda 3 min 0. Dikalikan dengan X1, X2, dan X3 sama dengan 0, 0, 0. Sehingga setelah itu kita substitusikan lambda merupakan 1. Dari baris pertama, kolom pertama, lambda 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Setelah itu selanjutnya min setengah 0, 0. Selanjutnya pada baris kedua, kolom kedua, lambda 1 dikurang setengah menghasilkan setengah. Selanjutnya min 1 ada 0, 0. Pada baris ketiga, kolom ketiga, lambda 3, lambda 3 1, 1 dikurang 0, 1. Selanjutnya kita kalikan dengan X1, X2, dan X3 sama dengan 0, 0, 0, 0. Kita mempunyai persamaan bahwa min setengah X2 sama dengan 0. Persamaan kedua, persamaan kedua setengah X2 min X3 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Kita misalkan bahwa X1 sama dengan I, jadi X1 sama dengan I dengan X2 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0. Maka kita memperoleh P1 atau vektor eigen I 0, 0, di mana kita keluarkan I-nya atau kita dapat untuk memperoleh basisnya, sehingga kita peroleh basisnya untuk P1 sama dengan 1, 0, 0. Selanjutnya untuk lambda 2 caranya hampir sama. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu lambda dikali dengan matriks identitas dikurangi matriks A dikali dengan X sama dengan 0. Tadi kita sudah diketahui bahwa ini sama, terus kita substitusikan saja bahwa lambdanya ialah setengah, sehingga pada baris ini kita lambdanya setengah dikurang 1 sama dengan min setengah. Selanjutnya ada min setengah 0, selanjutnya 0, lambda 2 setengah dikurang setengah sama dengan 0. Hasilnya ada min 1, 0, 0, lambda 3 setengah sama dengan 0 setengah. Kita kalikan dengan X1, X2, dan X3 sama dengan 0, 0, 0. Kemudian kita memperoleh persamaan. Pada baris pertama kita peroleh min setengah X1, min setengah X2 sama dengan 0. Pada baris kedua kita peroleh min X3 sama dengan 0. Dan pada baris ketiga kita peroleh setengah X3 sama dengan 0. Misalkan X1 sama dengan R, jadi X1 sama dengan R, X2 sama dengan min R, selanjutnya X3 sama dengan 0, maka kita peroleh P2, R, min R, dan 0. Selanjutnya kita ketahui basisnya, jadi P2 sama dengan 1, min 1, dan 0. Selanjutnya untuk lambda sama dengan 0, menggunakan rumus yang sama, kita tinggal mensubstitusikan bahwa lambda sama dengan 0. Dari sini lambda 0 dikurangi min 1, min 1, min setengah tetap turun, 0 tetap, terus selanjutnya 0, lambda 0 dikurangi setengah, min setengah, selanjutnya min 1, 0, 0, lambda 0 dikurangi 0, 0. Kita kalikan dengan X1, X2, dan X3 sama dengan 0, 0, 0. Kita dapat persamaan pertama, min X1, min setengah X2 sama dengan 0, dan persamaan kedua kita boleh min setengah X2, min X3 sama dengan 0. Kita misalkan X1 sama dengan S,
Jadi X1 sama dengan S, X2 sama dengan min 2S, dan X3 sama dengan S, maka P3 S pada baris pertama, pada baris kedua min 2S, pada baris ketiga S. Kemudian kita buat seperti ini, kita keluarkan SS-nya, kita peroleh satu basis 1 min 2 1. Jadi P3 ialah 1 min 2 1. Di hasil dan pembahasan teman saya tadi. Jadi untuk perhitungan P1, P2 dan P3 itu tadi yang telah diperoleh yang dijelaskan oleh rekan saya tadi kan mendapatkan bahwa P1 itu adalah I 00 dan P2 itu adalah R minus R dan 0 dan P3 itu S min 2S dan S. Nah tadi kan P2 nya untuk setiap variabelnya kan dikeluarkan untuk menjadi basisnya tadi. Maka untuk P1 itu akan menghasilkan 1 0 0, P2 itu 1 minus 1 0 dan P3 itu 1 minus 2 1. Dan dari nilai-nilai tadi yang kita cari tadi sebelumnya sudah dijelaskan ke saya itu akan mendapatkan dua matriks, yaitu matriks diagonal dan matriks P. Di mana matriks diagonal itu matriks yang berisi setiap nilai lambda. Jadi matriksnya kan namanya matriks diagonal, pasti matriks tersebut berbentuk diagonal. Jadi nilai dari matriks diagonal itu setiap nilai lambda dimasukkan di diagonal matriks diagonal utama dari matriks D ini. Jadi tinggal dimasukkan aja tuh tadi kan matriks tadi kan diagonal 1 itu diperoleh 1 dan diagonal 2 itu diperoleh setengah dan diagonal 3 itu diperoleh 0 kan. Jadi tinggal masukkan saja bahwa diagonal matriks diagonalnya itu 1 0 0 0 setengah 0 0 0 0. Dan selanjutnya itu untuk matriks P. Matriks P ini kan gabungan dari P1, P2 dan P3. Tadi kan P1, P2, P3 yang setelah dikeluarkan kan menghasilkan 1 0 0, 1 minus 1 0, 1 minus 2 1. Jadi tinggal dimasukkan saja ke matriks ini. Jadi 1 1 1, 0 minus 1 min 2 0 0 1. Selanjutnya, nah kan karena tadi udah mendapatkan nilai eigen beserta nilai matriks dari P dan D yang tadi sudah saya sebutkan, dapat menentukan nilai matriks dengan persamaan A pangkat N sama dengan P dikalikan D dikalikan dengan matriks P inverse. Nah, di sini perlu digaris besar, digaris bawahi bahwa nilai P sama nilai P inverse ini tuh sama, kebetulan sama, karena untuk mengecek bahwa nilai P sama nilai P inverse itu sama itu menggunakan matriks identitas, jadi menggunakan operasi matriks identitas itu. Jadi untuk mengetahui persamaan eksplisit dari peluang setiap pewarisan dapat menggunakan persamaan X pangkat N sama dengan A pangkat N dikalikan X0, dengan X0 itu A0, B0, dan J0. Dan untuk A pangkat N itu tadi udah yang diketahui yang atas ini bahwa A pangkat N itu adalah P dikalikan matriks D dikalikan matriks P inverse. Maka didapatkan persamaan baru yaitu X pangkat N sama dengan P matriks P inverse dikalikan P pangkat N dengan dikalikan P dikalikan X pangkat 0. Ini tuh hasil dari substitusi AN ke XN. Jadi karena kita sudah mendapatkan persamaan barunya, karena kita sudah mendapatkan persamaan barunya dan kita sudah mendapatkan semua nilai dan semua matriksnya, tinggal kita masukin saja di persamaan yang kita buat tadi itu. Jadi untuk XN itu tadi kan udah diketahui bahwa XN itu nilainya AN, BN sama JN. Tinggal dimasukkan AN, BN, JN untuk XN. Terus habis itu matriks P inverse tadi kan saya udah bilang bahwa matriks P inverse sama P itu sama untuk matriks ini ya, udah dibuktikan sebelumnya. Jadi tinggal dimasukkan satu-satu. Untuk matriks P inverse itu 1 1 1 0 minus 1 minus 2 0 1 dikalikan dengan matriks diagonal yaitu 1 0 0 0 setengah 0 0 0 dipangkatkan dengan N. Setelah itu dikalikan dengan matriks P yang sama dengan P inverse, terus dikalikan dengan X0 X pangkat 0 itu berisi A0, B0, dan C0. Tinggal kita operasikan, yaitu kita mengoperasikan yang pertama itu dari matriks diagonal, karena sebuah matriks jika matriks itu dipangkatkan maka nilai setiap anggota matriks atau setiap entry matriksnya itu akan dipangkatkan dengan pangkat dari matriks tersebut. Nah, karena anggota dari matriks diagonal itu cuma 1 dan setengah, jadi tinggal 1 dipangkatkan N dan setengah dipangkatkan N seperti ini. Jadi matriksnya menjadi 1 pangkat N 0 0 setengah pangkat N 0 0 0 0. Setelah itu tinggal kita operasikan persilangan matriks ya, seperti biasanya bahwa persilangan matriks itu persilangan baris dengan kolom. Jadi persilangan antara matriks diagonal dikalikan dengan matriks P itu akan menghasilkan 1 1 1 0 min setengah pangkat N min 2 setengah pangkat N 0 0 0. Setelah itu dikalikan antara matriks yang kita operasikan ini dengan matriks P inverse yang akan menghasilkan 1 1 minus setengah pangkat N 1 minus 2 setengah pangkat N 0 setengah pangkat N 2 setengah pangkat N 0 0 0 terus dikalikan dengan X pangkat 0 tadi matriks X pangkat 0 yang A0, B0, dan C0. Jika dikalikan akan menghasilkan A0 plus 1 min setengah pangkat N dikalikan B0. Ini masih beda ya, dikalikan B0. Terus ditambah dengan 1 min 2 setengah pangkat N dikalikan C0. Terus yang selanjutnya itu setengah pangkat N dikalikan B0 ditambah 2 dikali setengah pangkat N dikalikan C0. Terus 0. Setelah itu kita operasikan aja lah ini di perkalian apa itu namanya pelangi apa distribusi itu distribusi
kalian itu. Jadi A0 ditambah dengan B0 karena B0 dikalikan 1 dikurangin B0 nya dikalikan setengah pangkat N jadi setengah pangkat N dikalikan B0 ditambah ini juga sama dikalikan seperti ini jadi C0 min 2 kali setengah pangkat N C0. Terus yang bawahnya juga berarti setengah pangkat N B0 ditambah 2 setengah pangkat N kali C0 dan 0. Setelah itu kita operasikan lagi di bawahnya bahwa menyatakan bahwa ini itu dapat diubah menjadi setengah pangkat N min 1. Jadi matriksnya ini akan berubah menjadi A0 ditambah B0 min setengah pangkat N dikalikan B0 ditambah C0 min setengah pangkat N min 1. Ini berasal dari ini karena ini kan 2 dikalikan 1/2 pangkat N. Nanti kalau kita ubah operasinya itu kan akan menjadi setengah pangkat N min 1 yang dikalikan dengan C0 kan dikalikan dengan C0. Terus setelah itu yang bawahnya sama setengah pangkat N kali B0 ditambah setengah pangkat N min 1 C0 0. Terus ini juga A0 plus B0 ini tinggal mengeluarkan dari apa namanya tanda kurung ya. Jadi A0 plus B0 plus C0 min setengah pangkat N B0 dikurangi setengah N min 1 kali C0 dan bawahnya setengah pangkat N kali B0 ditambah setengah pangkat N min 1 C0 dan bawahnya 0. Nah karena jumlah semua peluang keturunan yang muncul itu adalah 1 sehingga kita memperoleh A0, B0, C0 itu ada 1. Kenapa 1? Karena kan peluang itu hanya interval jawabannya hanya 0 dan 1 kemungkinannya, nggak mungkin lebih dari 1 dong. Jadi maksud dari nilai A0, B0, C0, 1, jadi ini nilainya itu 1. Jadi kita peroleh persamaan yang dari operasi yang panjang ini tadi itu untuk AN kan berarti yang ini ya. Untuk AN berarti yang ini berarti AN itu adalah 1 dikurangi setengah pangkat N dikalikan B0 dikurangi setengah pangkat N min 1 C0. Nah kayak ini. Terus yang selanjutnya BN itu berarti menghasilkan setengah pangkat NB 0 ditambah setengah pangkat N min 1 C0. Nah seperti ini. Untuk CN itu 0 karena ya emang 0 dari matriksnya. Terus setelah itu, nah ini ada keterangan untuk setiap N itu adalah 1, 2, 3 sama seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa N-nya itu 1, 2, sampai 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah selanjutnya itu adalah persamaan X pangkat M sama dengan AX N min 1. Itu merupakan persamaan eksplisit dari ketiga genotik pada generasi ke N yang dilihat dari genotik awal. Nah, karena setengah pangkat N itu akan mendekati 0 untuk N menuju tak hingga, maka limit persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, kenapa kok bisa setengah pangkat N itu mendekati 0? Kan itu kan dalam bentuk pecahan ya. Dalam bentuk pecahan 1/2 lah. Semisal itu dipangkatkan berapapun, nanti itu kan hasilnya akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Karena 1 dipangkatkan apapun itu 1, dan bawahnya itu 2 dipangkatkan berapapun kan pasti akan lebih banyak gitu kan dipangkatkan berapa. 1 dibagikan dengan nilai yang lebih besar daripada 1 itu akan mendekati 0. Jadi semakin besar N-nya, semakin dekat nilai setengah pangkat N ini itu akan menjadi 0. Jadi kita dapat menuliskan dalam bentuk limit, yaitu limit N mendekati tak hingga dan persamaan AN yang tadi. Jadi limit 1 min 1 setengah pangkat N kalikan B0 min setengah N pangkat min 1 kalikan C0 itu sama dengan 1. Jadi ini tuh sebenarnya limit mendekati tak hingga itu kalau misalnya yang mendekati tak hingga kan otomatis ini akan mendekati 0 dan ini juga akan mendekati 0. Jadi 1 dikurangi 0 akan menghasilkan 1 gitu. Terus untuk yang persamaan kedua yang digunakan sama juga pakai ini, ketika N mendekati tak hingga dengan Bn itu sama dengan limit N mendekati tak hingga setengah pangkat N dikalikan B0 ditambah setengah pangkat N min 1 dikalikan C0 itu sama dengan 0. Karena apa? Karena yang tadi saya jelaskan bahwa operasi setengah atau enggak operasi pecahan 1 per berapapun itu kalau dipangkatkan berapapun atau pangkatnya itu besar itu akan mendekati 0. Jadi 0 tambah 0 gitu. Terus yang selanjutnya CN ini CN tadi kan nilai 0. Ini nilainya 0. Jadi ini mendekati tak hingga 0 ya 0. Jadi dari nilai yang telah diperoleh dari ini tadi itu kita dapat mendapatkan nilai dari setiap AN, BN, dan CN itu sebagai berikut, yaitu AN mendekati 1, BN mendekati 0, dan CN itu sama dengan 0, di mana dapat disimpulkan bahwa AN itu kan tadi merupakan peluang adanya genotip homozigot pada sebuah persilangan tadi ya, persilangan antara homozigot dengan homozigot, heterozigot, dan resesif. Jadi dari persilangan itu dapat disimpulkan bahwa keturunan ke N-nya atau keturunan secara keseluruhannya itu akan lebih dominan menghasilkan homozigot. Nah, seperti itu. Itu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu yaitu penggunaan nilai dan vektor Eigen dalam meneliti pewarisan genetik pada generasi ke N mengenai studi kasus persilangan warna belamata manusia antara induk dominan terhadap induk dominan, heterozigot, dan resesif dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pewarisan warna belamata pada generasi ke N dapat dimodelkan dengan vektor peluang genetik dan matriks transisi genetik dengan menggunakan operasi aljabar, linear, atau perkalian vektor dan matriks, sehingga distribusi genetik generasi ke N dapat diprediksi. Yang kedua yaitu nilai dan vektor Eigen dari matriks transisi genetik memungkinkan perolehan solusi eksplisit distribusi peluang
peluang genetik pada generasi ke-N. Selain itu dapat diketahui keadaan sosial. Yang ketiga yaitu pewarisan gen tunggal pada gen resesif autosom. Jika terjadi sampai N tak hingga, maka keturunannya adalah dominan homozigot. Selanjutnya yaitu saran. Nah, saran penelitian ini bersifat prediktif karena hanya menerapkan konsep nilai dan vektor eigen tanpa pembuktian empiris secara langsung. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan studi lanjutan yang bersifat eksperimental guna menguji validitas dari pendekatan ini. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membuktikan secara langsung apakah penerapan nilai dan vektor eigen benar-benar dapat digunakan dalam memprediksi hasil persilangan dua induk, baik dengan alel sesama dominan yang sama maupun berbeda atau resesif terhadap sifat yang diturunkan. Khususnya dalam menentukan warna mata keturunan seperti coklat atau biru dengan pembuktian empiris, akurasi dan kepercayaan terhadap metode ini dapat ditingkatkan, serta memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam bidang genetika, biologi, dan matematika. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.